Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membuat tutorial cara membuat rumus hasil penjumlahan atau formula hasil penjumlahan otomatis di Microsoft Excel. Nah, langsung saja. Yang pertama sekali saya akan menunjukkan yaitu kegunaan dari hasil penjumlahan otomatis. Jadi, hasil penjumlahan otomatis kita gunakan yaitu untuk kita mencari hasil penjumlahan dari ring yang tidak tentu jumlahnya. Jadi misalnya ada suatu ring namun dia memiliki penjumlahan yang terus-menerus sehingga kita tidak tahu hasil akhir dari jumlah ring tersebut. Maka kita harus membuat formula hasil penjumlahan otomatis untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang benar untuk ring tersebut. Kemudian saya akan memberikan yaitu contoh yang telah selesai. Di sini yaitu hasil penjumlahannya dia ada dua bagian. Yang pertama yaitu hasil penjumlahan otomatis dengan ring vertikal. Yang kedua yaitu hasil penjumlahan otomatis dengan ring horizontal. Jadi langsung saja saya akan memberikan contoh yang telah selesai. Nah, jadi ini adalah contoh hasil penjumlahan otomatis dengan ring vertikal. Sedangkan yang satu lagi, yang ini adalah hasil penjumlahan otomatis dengan ring horizontal. Jadi perbedaannya dia kalau horizontal dia antara kiri dan kanan. Sedangkan vertikal dia antara atas dan bawah. Seperti ini. Dia kalau vertikal dia penjumlahan antar baris. Sementara kolomnya dia tetap. Ya, dia di sini misalnya di sini baris 3, 4, 5. Sementara kolomnya dia tetap yaitu di kolom B. Sementara untuk penjumlahan horizontal maka dia berdasarkan kolom. Misalnya di sini yaitu penjumlahan dari kolom C, kolom D, kolom E. Sementara barisnya dia tetap, itu baris yang kedua. Sementara kolomnya dia beda, kolom C, D, E, F, G. Nah, jadi hasilnya bisa dilihat di sini hasilnya sama. Di sini dia hasilnya 15. Sementara di sini hasilnya 15. Kemudian arti otomatis di sini yaitu seperti tadi dijelaskan. Nah, misalnya di sini dia ringnya yaitu dari B3 sampai dengan B7. Misalnya ada perubahan ring, yaitu di sini ada penjumlahan data yang baru. Misalnya kita buat secara manual, maka kita harus merubah rumus tersebut. Data ini dia tidak terinput. Namun kalau kita buat secara otomatis, ini dia akan terjumlah secara otomatis. Jadi misalnya di sini sebelumnya hasilnya 15, ketika kita tambah data baru, maka dia secara otomatis hasil ini akan berubah berdasarkan jumlah data yang baru di sini. Contohnya, misalnya di sini saya berikan data yaitu 1. Kita tekan enter. Nah, dia akan menghasilkan 16. Kemudian kita berikan data lagi yaitu 5. Kita tekan enter. Nah, dia akan menjumlahkan secara otomatis tanpa perlu mengatur rumus kembali. Jadi di sini sampai dengan baris seterusnya dia akan terjumlah secara otomatis tanpa perlu membuat rumus yang baru. Begitu juga untuk penjumlahan ring horizontal. Misalnya kita berikan data yang baru di sini. Misalnya kita berikan data yaitu 1. Dia akan menghasilkan hasil penjumlahan yaitu 16. Kita berikan data lagi misalnya 2. Misalnya 4. Seperti ini dan seterusnya. Jadi inilah yang ingin kita buat di tutorial ini, yaitu cara penjumlahan secara otomatis, baik untuk ring vertikal maupun ring horizontal. Langsung saja untuk membuatnya, yang pertama sekali kita harus membuka Microsoft Excel. Jadi untuk membukanya, kalian bisa mengetik Excel di menu pencarian. Nah, seperti ini. Jadi sekarang Microsoft Excel-nya sudah tampil. Nah, di sini kita bagi menjadi dua bagian. Jadi yang pertama yaitu hasil untuk penjumlahan otomatis dengan ring vertikal. Yang kedua yaitu hasil penjumlahan otomatis dengan ring horizontal. Jadi yang pertama yaitu hasil penjumlahan otomatis dengan ring vertikal. Jadi langsung saja caranya itu kita berikan data penjumlahan. Jadi misalnya di sini yaitu 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hasil penjumlahannya kita berikan di sini. Jadi di kolom ini menunjukkan hasil penjumlahan. Untuk membuat hasil penjumlahan otomatis, caranya seperti ini. Jadi kita ketik sama dengan
Kemudian kita ketik rumus penjumlahan, yaitu sum. Kita buka kurung. Kemudian kita berikan rumus yang baru. Namanya yaitu offset. Jadi ini hal yang penting yang harus diperhatikan. Ini ya rumus offset yang ini. Kemudian kita buka kurung. Kemudian referensinya. Jadi referensinya sel yang ini ya. Jadi ini sel yang menjadi referensi. Kita klik di sini. Kemudian yaitu jarak baris dengan sel referensi. Jadi jarak barisnya kita berikan 0. Kemudian tanda pemisahnya. Kemudian jarak kolomnya dengan sel referensi juga kita berikan 0. Kemudian yaitu tinggi. Nah, tinggi ini dia relatif berdasarkan jumlah data di sini. Jadi kita buat satu lagi yaitu fungsi con untuk menghitung jumlah selnya. Kemudian kita buka kurung. Kemudian kita klik di sininya, di atasnya. Seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kemudian tanda pemisah lagi. Kemudian jadi lebarnya yaitu 1 karena hanya menunjukkan satu kolom yang ini. Jadi kita berikan nilainya 1. Kemudian kita tutup kurung. Sekarang kita tutup kurung lagi seperti ini. Kemudian kita tekan enter seperti ini. Dia akan menunjukkan hasil penjumlahan dari data ini. Sekarang kita berikan data yang baru. Misalnya data yang baru yaitu 3. Nah, sekarang hasilnya yang ini. Kita berikan satu lagi, misalnya yaitu 1. Tekan enter. Seperti ini. Ini untuk hasil penjumlahan otomatis dengan ring vertikal. Sekarang satu lagi, yaitu hasil penjumlahan otomatis dengan ring horizontal. Jadi kita berikan data secara horizontal. Yaitu misalnya di sini 1, 3, 6, 9. Seperti ini. Hasil penjumlahannya kita tampilkan di sini. Untuk membuat hasil penjumlahan otomatis secara horizontal, kalian bisa ketik sama dengan, kemudian sum, kita buka kurung, kemudian yaitu kita buat fungsi baru, yaitu offset. Kemudian buka kurung, kemudian referensinya, yaitu yang ini, sel referensi yang ini. Kemudian jarak baris dengan sel referensi, jadi kita berikan nilainya 0, karena jaraknya yaitu 0. Kemudian jarak kolom dengan sel referensi, jadi jarak kolomnya juga 0. Kemudian tingginya kalau di sini dia 1 ya, karena hanya 1 baris. Kita berikan nilainya 1. Kemudian lebarnya. Lebar ini dia relatif. Makanya kita harus membuat fungsi con untuk menunjukkan jumlah sel yang terisi bilangan yang ini. Jadi misalnya di sini selnya 4, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Jadi di sini kita ketik con, kemudian kita buka kurung. Kemudian yaitu kita klik di sini, di sininya. Seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Jadi ini ialah kurung yang ini. Sekarang kurung yang ini. Ini untuk kurung yang ini. Sekarang satu lagi untuk yang ini. Kita ketik kurung sekali lagi. Kemudian kita tekan enter. Nah, dia akan menunjukkan hasil penjumlahan. Jadi misalnya sekarang kita tambah nilainya yaitu 3. Kemudian kita tambah lagi 4. Seperti ini. Misalnya ingin bagus, kalian bisa buat tabel. Klik di sini.
Jadi itulah tutorial bagaimana cara membuat rumus hasil penjumlahan atau formula hasil penjumlahan otomatis di Microsoft Excel. Jika kalian memiliki masalah mengenai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.